Selamat pagi guys. Kita ada di Debris. Itu ada Branch Market. Grand Market, Branch Market. Branch Market. Eh, Sekarang tanggalnya tanggal 10 tanggal 10 berapa? Mas? Februari. Tanggal berapa? 10 Februari. Tanggal 3. Eh, 10. tanggal 4. 4 Februari. Hah? Eh, 4 Maret 3. 2002. Tanggal Nah. 3, Pak. 3. Bener. Ada orang. Geser kiri. Ini jalanannya ini kita. Ya bro. Kita lagi tapi kita pause dulu ya. Mana? Ini muter di apa namanya, Putar-putar di masa lalu. Debris. Tapi saya nggak mau puter-puter di masa lalu, kita puter-puter di Debris. Putar di masa lalu. Ini bro, pemandangannya bagus bro. kita semangat olahraga Semangat olahraga biar sehat. biar sehat, Anjing. itu tanggung jawab kita. Anjing. Ada anjing bro. Ini cantik banget anjingnya. Aku nyatanya anjingnya. Katanya tahu. Anjingnya lebih ramah Anjingnya lebih ramah daripada orangnya. Orangnya yang orangnya. dan lebih cantik ya. Saya lebih cantik Parah. bro. Ini kawasan pengembangnya ini Sinarmas bro, tapi bagus bro. Jadi di sana ada Traveloka kampus, ada Traveloka kampus. Lalu daerahnya itu di pohon-pohonnya itu kita lihat ada anggrek. Jadi banyak pohon yang ditempelin anggrek. Padahal anggreknya ini anggrek mahal bro. Jadi berarti cukup aman juga. Nih ada tumbuhan paku juga yang nempel nih. Nih anggreknya keren banget. Ke sono aja yuk. Sini yuk. Nih sini ya. Potong jalan soalnya. Ini bro ada Malah mau pergi. anggrek bro. Nih anggrek. Anggreknya cakep banget bro. No. Nggak boleh diinjek loh, Pak. Mana? Transportasi. Don't touching. Jangan sentuh. Bukan don't touching, don't touch me. Don't touch me off the record. Don't walk in here. Iya. Don't walk on here. Ya bro, kita hari ini pesannya apa saya masih. Oh iya, ini saya mau menyampaikan pesan tentang forgiveness. Alah. Forgiveness ya. Forgiveness atau pengampunan. Itu kan tema youth aku. Waktu Petrus berjumpa dengan Apa yang kayak gitu? Tuhan Yesus, dia berkata begini, Tuhan, Guru, berapa kalikah aku harus mengampuni? 7 kali 77 kali. 7 kalikah? Lalu Tuhan Yesus menjawab, 7 kali 77 kali. ada satu pertanyaan ya. Waktu Petrus bertanya begitu itu, apakah aku harus 7 kali mengampuni? Mungkin Petrus sudah 6 kali mengampuni, jadi mau ke 7 kali ya. Dan Petrus menganggap bahwa 7 kali itu angka sempurna, udah cukup aja 7 kali. Ternyata Tuhan Yesus nggak jawabnya nggak begitu, nggak 7 kali. Ternyata Tuhan Yesus jawab berapa? Kamu harus mengampuni 70 kali 7. 70 kali 7 bro. 70 kali 7 itu bukan soal hitungan matematika bro.
Kalau soal hitungan matematika memang bisa dihitung. 7 kali 7 berapa? 490. 490 90. ya benar. Kamu matematikanya berarti bagus. Nah, kalau papa sih matematikanya dapat 9,5. Jadi soal mengampuni itu bukan hitungan matematika 70 kali 7 sebenarnya. Banyak orang yang menafsirkan mengampuni itu 70 kali 7 itu 490. Itu katanya lalu dibagi jam, dibagi hari, berarti tiap jam, tiap saat kita harus mengampuni. Ya, ya itu yang Sama sih. sebenarnya. Yang sebenarnya berarti mengampuni itu bukan soal hitungan matematika. Jadi pesannya apa di sini? Jangan hitung-hitungan. Kalau mau mengampuni itu jangan hitung-hitungan. Bukan hitung-hitungan 70 kali 7, tapi memang harus setiap saat. Gitu ya. Sebentar. Itu ya, Bro. Sebentar guys, nanti ada enggak ada orang. Nah, itu ya. Lalu sekarang begini. Jadi mengampuni itu adalah Ntar ada orang. perintah, termasuk perintah yang utama menurut saya. Ulangi lagi bro ya. Jadi kalau soal mengampuni itu adalah perintah yang utama di dalam Alkitab. Kenapa? Perintah yang utama. Ingat bro, ada 2 dosa yang tidak bisa diampuni. Yang pertama adalah dosa pendukakan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus atau mendustai Roh Kudus. Itu tidak bisa diampuni. Lalu yang kedua adalah Perzinahan. bukan dosa yang tidak mengampuni. Itu Oh, alah. makanya doa Bapa kami itu Bapa Kami yang ada di sini. Bapa kami yang ada di dan seterusnya, lalu ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu dan janganlah membawa kami ke dalam nah pencobaan, itu dan tapi seterusnya. lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, lalu di bagian lain dikatakan bahwa kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka dosamu juga tidak diampuni. Artinya apa? Jadi kalau kita dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa tidak mengampuni, bro. Makanya apapun kamu harus mengampuni, ya. Meskipun butuh proses, bro. Memang nggak seperti membalik tangan, bro ya. Nggak seperti kayak gini, bro. Ya, tidak seperti membalik tangan. Kayak gitu. Nggak begitu, bro. Aduh, Tapi juga. perlu latihan setiap hari, bro. Aduh, tanganku capek megangin HP, bro. Bentar ya, bro. Gimana mama jumbo? Bro, banyak banget contoh di Alkitab tentang yang berbicara tentang mengampuni sebenarnya. Contoh yang lain tentang mengampuni itu adalah sebentar sini. Contoh yang lain tentang mengampuni itu adalah Yusuf, cerita Yusuf. Yusuf itu Dibuang dia sama saudara-saudaranya. kalau dia hitung-hitungan, mungkin dia nggak akan mengampuni saudara-saudaranya. Gimana perlakuannya saudara-saudara Yusuf itu? Dia dibuang, dilukai, dibuang di sumur, kemudian dijual. Dia Iya. dijauhkan dari keluarganya. Tetapi apa? Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf itu mengampuni seperti tidak pernah tersakiti. Gitu ya. Jadi itu contoh yang sangat bagus. Banyak sekali contoh di Alkitab tentang pengampunan. Belum lagi kita bicara tentang Daud. Daud itu juga luka juga.
Kenapa Daud luka? Sebenarnya Daud itu anak terbuang. Kenapa? Waktu Samuel bertanya kepada bapaknya Daud, dia tanya apakah ini anak-anakmu? Ternyata masih ada satu, ya, yang tidak ada di dalam rumah itu. Dia ada di ladang. Ya, memang banyak penafsiran ini. Itu ya bro ya. Tapi Daud tidak sakit hati. Ketika Daud juga dikejar-kejar oleh Saul, ya Daud juga nggak sakit hati. Tapi dia memilih untuk bersuka cita. Iya. Seperti di Mazmur. Nah, bersukacitalah senantiasa. Karena dia memandang Tuhan. Aku senantiasa memandang pada Tuhan. Iya. Aku bersuka cita karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Oke, itu bagus banget firman Tuhan ya. Sangat menguatkan. Jadi itu ya bro ya. Sekarang giliran mama nih yang sedang ngomong. Ayo. Jadi soal mengampuni itu soal yang gampang dikatakan tapi sulit dilakukan. Tapi contoh-contoh di Alkitab itu sudah banyak yang kasih contoh pada kita bahwa itu memang bisa. Yang teladan paling utama yaitu teladan siapa? Kristus. Kristus itu sudah mengampuni kita. Luar biasa. Bentar dulu ya, pause dulu lagi ya. Tuh. Kita balik-balik lagi pada hitungan tadi. Kalau hitung-hitungan, mengampuni hitung-hitungan, ya. Tadi yang ditanyakan Petrus tadi berapa kali aku harus mengampuni. Kalau hitung-hitungan mungkin ya dosa kita kepada Tuhan, kepada Kristus kalau dihitung-hitung ya udah nggak terampuni, ya. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kalian, mengampuni saya, mengampuni kita semua. Itu sebagai teladan supaya kita juga mengampuni. Itu ya bro ya. Jadi itu pelajarannya hari ini supaya kita bisa merenungkan. Jangan bawa kepahitan itu dalam hidupmu.